aku dengar kamu menginisiasi pembangunan gereja-gereja, renovasi gereja-gereja, ya. Bahkan katanya sampai 150 gereja sampai hari ini. Ya. Dalam usianya yang masih muda, setidaknya ada 150 gereja yang sudah dibangun dan direnovasi. Kenapa dia melakukan hal ini dan apa alasannya? Mari kita sambut Albertus Gregoritan. Iya, Greg, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Silakan duduk, Greg. Oke. Berapa usiamu sekarang? 31. 31 tahun. Aku dengar ketika kamu masih remaja, perusahaan orang tuamu ambruk, bangkrut, gara-gara krisis moneter 1998 ya. Bisa cerita apa yang terjadi saat itu? Jadi memang pada saat itu saya masih SMP. Lalu ya usaha papa memang di bidang percetakan pada saat itu. Jadi memang betul-betul habis dan meninggalkan hutang cukup banyak. Jadi kami betul-betul yang dulunya punya kantor yang cukup besar, akhirnya harus pindah ke rumah semuanya. Dan betul-betul mulai lagi dari nol dengan hutang yang begitu banyak. Jadi betul-betul yang awalnya ada benar-benar habis bahkan minus saat itu. Jadi saat itu saya masih SMP, bahkan untuk membayar uang sekolah saya pada saat itu yang mungkin sebelumnya lancar, sekarang orang tua harus berjuang dan berpikir bagaimana si Greg ini bisa melanjutkan sekolah pada saat itu. Jadi kehidupan sejak itu mulai sulit bagi kamu? Kalau dibilang sulit sebenarnya untuk saya tidak terlalu, karena ya memang saya sejak dulu juga tidak hidup dengan kemewahan, dalam arti ya saya tetap menyesuaikan dengan apa yang ada, menerima apa yang ada, dan ya sederhana aja semuanya gitu. Jadi meskipun kondisi orang tua pada saat itu sulit, saya merasa tidak ada yang luar biasa yang terjadi. Jadi ya saya tetap menerima apapun keadaan orang tua pada saat itu, apapun keadaan ekonomi pada saat itu, saya tetap belajar untuk tetap bersyukur ya gitu. Karena ya memang sejak dulu, sejak masih sukses lah bisa dibilang, jadi orang tua sangat sibuk bekerja, jadi mungkin ya kurang memberikan waktu dan perhatian kepada keluarga pada saat itu. Tetapi sejak peristiwa itu banyak perubahan yang terjadi, terutama perubahan yang lebih baik pastinya. Jadi ya semuanya betul-betul seperti harus menata lagi semua dari awal. Dan kalau saya boleh flashback ke belakang, saya sangat bersyukur bahwa saya mengalami itu di dalam keluarga. Karena kemudian dalam keluarga ayah lebih banyak di rumah, Betul. kemudian bisa bersama-sama kalian. Iya. Nah, hari ini aku undang kamu karena aku dengar kamu menginisiasi pembangunan gereja-gereja, renovasi gereja-gereja, ya. Bahkan katanya sampai 150 gereja sampai hari ini. Ya. Itu di mana saja itu? Sudah merata sih, dari Sumatera sampai ke Papua, itu semuanya ada. Dan memang bulan Agustus ini memang tepat 150 gereja bulan ini. Oke, stop sampai di situ karena pasti semua penonton ingin tahu juga dari mana gagasan untuk membangun dan merenovasi gereja ya. Apakah kamu adalah anak muda yang religius waktu itu sehingga kamu kemudian terpikirkan untuk membantu gereja, dan gereja apa yang kamu bantu? Tapi nanti ceritanya, sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dulu awalnya ya saya sebenarnya nggak pernah rencanakan atau akan menduga bahwa akan seperti ini ya. Jadi awalnya memang saya ingin pergi ke daerah di luar Jawa, hanya maksudnya pada saat itu adalah untuk hiburan gitu ya. Lalu ya ternyata di tempat itu ya saya diajak pergi ke sebuah tempat yang memang secara ekonomi memang sangat sulit gitu ya. Jadi memang di bawah garis kemiskinan lah bisa dibilang. Ya saya sebenarnya datang ke tempat itu sebenarnya hanya untuk membantu seorang pastor untuk melayani umat yang ada di sana awalnya. Hanya ternyata pengalaman itu sangat menyentuh dan
membekas ya untuk diri saya. Lalu ketika memang tiba saat waktunya saya di hari Minggu saya harus datang ke gereja di tempat itu, saya agak takjub, sangat takjub bahkan karena saya melihat gereja itu seperti kandang hewan ya. Berlantai tanah, berlumpur pasti kalau hujan pasti bocor. Dindingnya papan-papan yang ditempel-tempel dan sebagian sudah bolong gitu ya, sudah keropos. Atapnya bocor gitu. Lalu ya bangkunya itu ya bukan bangku papan gitu yang memang hanya dipaku seadanya gitu. Albertus Gregory Tan, pemuda berusia 31 tahun yang menjadi inisiator Gerakan Peduli Gereja Katolik. Gerakannya ini sudah dimulai sejak tahun 2011 dengan menggalang dana di media sosial untuk membangun gereja-gereja di wilayah terpencil di Indonesia. Di usianya yang masih muda saat itu, tidak mudah bagi Greg mengawali gerakannya ini sampai ia pun hampir putus asa. Rencana Tuhan tak ada yang mustahil. Gerakan yang ia inisiasi ini pun semakin masif dan telah menjadi sebuah yayasan yang bernama Vinea Dei. Melalui yayasan Vinea Dei, Greg dan timnya tidak lagi terbatas pada membangun gereja secara fisik. Kini, mereka berfokus pada pendidikan anak-anak Katolik yang ada di pelosok Indonesia. Sampai sekarang, sudah ada 150 gereja yang dibangun dan 40 anak yang dibiayai pendidikannya. Greg berharap yayasannya ini bisa menjadi oase dan sumber air untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Jadi semua berawal ketika kamu datang ke daerah mana itu? Sumatera Utara. Sumatera Utara, kemudian kamu melihat kondisi gereja di sana, dan itulah awal hatimu tersentuh. Iya, betul. Tapi kehidupan religimu sebelum itu bagaimana? Saya merasa Tuhan itu ada, tetapi saya tidak merasakan bahwa Dia tuh bekerja gitu. Jadi seperti hanya sekadar doktrin bahwa Tuhan tuh ada pada saat itu. Ini Jadi, tahun berapa ketika kamu ke Sumatera itu? tahun 2010 bulan Agustus. Jadi itu awal baru kamu mulai merasa ada Tuhan lah paling tidak ya dalam hatimu. Iya. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Saat itu saya sebenarnya hanya iseng. Saya unggah semua foto-foto perjalanan saya di halaman Facebook saya pada waktu itu. Lalu sebenarnya setelah pulang itu saya merasa ada dorongan yang sangat kuat untuk saya harus membantu, harus berbuat sesuatu. Hanya saya nggak tahu gimana caranya saya bisa membantu orang-orang yang ada di tempat itu. Karena saya saat itu juga masih mahasiswa, saya nggak punya penghasilan. Jadi ya saya nggak tahu gimana caranya. Hanya saya minta sama Tuhan, ya kalau memang ini adalah jalan dan kehendak dari yang di atas, dari Tuhan sendiri, saya percaya pasti akan diberi jalan apapun caranya. Jadi saya iseng, saya unggah semua foto-foto perjalanan saya. Lalu ada beberapa teman gitu yang iseng bertanya gitu, itu bangunan apa? Saya bilang bahwa itu sebuah gereja. Lalu orang-orang itu kan pasti terkejut, loh kok seperti itu gitu. Nah, lalu mereka menyampaikan gimana ya caranya saya bisa berpartisipasi, bisa membantu. Nah, ide awalnya sih dari situ, bahwa saya melihat ternyata media sosial ini bisa dipakai sedemikian rupa untuk menggalang solidaritas. Jadi saya memulai betul-betul dari nol, saya mulai istilahnya minta sumbangan lah ya pada saat itu, tahun 2011, lewat sosial media. Lewat Facebook pada waktu itu. Jadi betul-betul dari nol, orang sih awalnya nggak ada yang percaya. Karena buat mereka pada saat itu kan juga platform digital juga belum ada. Jadi sesuatu yang betul-betul tabu ketika orang meminta donasi, sumbangan itu lewat media sosial di mana kita nggak saling kenal. Kita nggak tahu apakah betul seperti itu keadaan atau enggak gitu ya. Jadi ya yang saya dapatkan pada saat itu ya hanya kecaman, fitnah. Oh, jadi kamu dicurigain juga waktu itu awal-awalnya ya? Pastinya, ya. Tapi ada juga yang membantu.
Ada yang percaya? Setelah sekian bulan nggak ada seorang pun yang percaya. Jadi awal-awalnya Iya. tidak ada satupun yang mau bantu kamu. Nggak ada yang mau bantu. Jadi lebih banyak kayak Cuma komentar kasihan, betul, gitu, iya, tapi kasihan, berdonasi enggak? Iya, nggak. Jadi lebih ke saya doakan ya. Jadi lebih banyak seperti itu. Atau bahkan lebih banyak yang mengatakan itu tidak mungkin gitu. Oh, oke. Jadi Gitu, dianggap jadi, iya. kamu bohong. Iya. Lalu bagaimana kamu akhirnya tidak bisa membantu gereja itu tadi? Jadi setelah saya mencoba untuk menggalang donasi lewat media sosial itu dan saya melihat nggak ada satu orang pun yang yakin dan percaya kepada saya sebenarnya sudah berpikir saat itu sudahlah saya stop aja. Karena saya pikir saya hanya buang-buang waktu dan mungkin ya memang saya nggak dipanggil untuk melakukan ini pada saat itu. Jadi saya pikir sudahlah saya stop aja. Tapi di tengah keputusasaan itu tiba-tiba sebuah pesan masuk ke dalam kotak surat Facebook lah ya bisa bilang, ke dalam inbox. Iya. Dan itu seorang ibu dari Amerika Serikat. Dan dia mengatakan begini, apakah yang kamu posting itu benar? Jika memang benar, saya ingin mengirimkan sedikit donasi saya untuk kamu, begitu. Lalu akhirnya saya kirimkan alamat rumah saya pada saat itu, karena dia bilang saya akan kirim sedikit modal awal untuk kamu bisa membangun gereja. Iya, jadi akhirnya saya kirim alamat saya tulis di situ. Saya kira itu hanya sekedar apa ya, bisa dibilang berbahasa basi lah, mungkin hanya bercanda gitu. Ternyata betul-betul dia kirim uang ke rumah saya dalam bentuk pos, dan itu saya bawa sampai sekarang. Ngirim uang lewat pos? Iya. Berapa nilainya? $1, $1 pada saat itu. Apa maksudnya ini ya? Iya, jadi setelah saya terima uang itu saya sebenarnya agak takjub, tapi juga saya agak merasa seperti ditarik ulur gitu ya secara perasaan, karena buat saya uang $1 mungkin saat itu setara 10.000. Saya mau buat apa dengan uang 10.000 gitu? Saya ya apa sih artinya 10.000 rupiah pada saat itu? Cuma ternyata seperti ada pintu lain yang dibuka, dalam arti ternyata dari sekian banyak orang yang tidak percaya kepada saya, ada loh orang yang mulai menaruh kepercayaan. Walaupun $1. $1. Pekerjaanmu apa? Saya banker, Bang Andi. Oke. Di sebuah bank swasta. Selama 2 tahun penuh saya berjualan gorengan setiap hari. Di teman-temanmu di kampus? Iya, di kelas. Kamu nggak malu itu? Greg, aku mau flashback kembali sedikit karena ada perjalanan hidupmu yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Kan banyak juga keluarga yang sekarang ini di tengah pandemi, yang usaha orang tuanya bangkrut, orang tuanya kena PHK, kemudian kehidupannya berubah total. Dari yang enak jadi susah lah, kira-kira begitu. Nah, ketika sulit dalam kehidupan orang tuamu dulu, walaupun kamu menganggap tidak sulit, tapi aku dengar kamu ikut membantu untuk biaya sekolahmu ya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi memang saya masuk ke Universitas Indonesia selama tepat lulus selama 4 tahun pas. Itu memang sebagian biayanya dibantu oleh beasiswa. Tetapi karena memang biaya hidup, karena saya harus kos pada saat itu, saya biaya kosan, lalu saya harus makan dan lain-lain, itu kan semua butuh biaya pada saat itu. Jadi setiap hari, hampir setiap hari lah ya pada waktu itu saya berjualan gorengan di kampus. Jualan gorengan? Iya. Dari mana kamu dapat gorengan itu? Jadi memang biasanya di kampus itu memang selalu ada orang yang istilahnya memasoklah makanan, karena begitu banyak kegiatan kampus dan begitu banyak mahasiswa yang berjualan pada saat itu. Jadi saya ikut ambil selama 2 tahun penuh, saya berjualan gorengan setiap hari. Di teman-temanmu di kampus? Iya, di kelas. Kamu nggak malu itu? Enggak ya. Memang pada saat itu saya berpikir karena memang saya masuk di Fakultas FISIP yang semua mahasiswanya itu sungguh-sungguh apa ya, multicultural lah bisa dibilang. Datang dari berbagai latar belakang dan kebetulan di kelas saya adalah satu-satunya mahasiswa yang memang berlatar belakang keturunan bisa dibilang gitu. Jadi orang-orang mengejek saya, ada dalam arti si Greg memang karena warga keturunan jadi memang cari duitnya dengan berjualan. Insting gitu. bisnisnya jalan terus. Iya gitu. Jadi cuman ya saya pikir ya karena saya bisa menghasilkan dan penghasilan itu setiap bulan saya bisa buat untuk bayar uang kosan saya.
dan makan minum saya selama sebulan. Jadi orang tua betul-betul lagi tidak mengeluarkan biaya pada saat itu. Jadi kamu sudah bisa mandiri dengan Iya, jualan betul. gorengan ya. Sekarang kembali ke 150 gereja yang kamu bangun dan renovasi ya. Bagaimana menemukan gereja-gereja yang perlu direnovasi dan kapan saatnya kamu menggalang dana untuk membangun gereja? Kalau di daerah, terutama yang di daerah pelosok ya, yang di pedalaman itu memang saat ini hampir semua orang yang ada di daerah, terutama yang memang punya kebutuhan untuk membangun gereja mereka itu pasti sebenarnya sudah tahu tentang kegiatan saya. Jadi mereka pasti akan Lewat kontak mana atau mereka hubungi saya. tahu? Lewat media sosial atau Lewat dari media mulut ke mulut? sosial, lalu dari mulut ke mulut pastinya, karena di daerah kan jarang ada media sosial. Jadi pasti dari cerita ke cerita, orang akhirnya banyak tahu dan akhirnya Minta akan bantuan. memberi informasi, ya betul, bahwa saya perlu dibantu. Sekarang kamu udah punya yayasan ya? Betul. Namanya apa tadi? Yayasan Vinia Day, Artinya apa itu? Kebun Anggur Tuhan. Kebun Anggur Tuhan. Ini bersama beberapa teman, siapa yang terlibat di dalam yayasan ini? Saat ini ada 41 orang muda semua yang sebaya saya. Ini volunteers, ini relawan? Ya, semua Nggak dibayar? 100% volunteer dan tidak dibayar sampai hari ini. Jadi betul-betul mereka bekerja melayani di dalam yayasan ini, tidak dibayar, di samping kesibukan mereka, semuanya sudah bekerja kebetulan. Jadi betul-betul menyisihkan waktu yang mereka punya untuk bisa berbuat. Begitu. Baik, sekarang bagaimana mekanismenya nih? Kalau ada yang membutuhkan bantuan Greg dan teman-teman untuk merenovasi atau membangun gereja, itu bagaimana caranya? Kebetulan kan kita memang sekarang kan mencari dana itu kan lewat crowdfunding. Jadi memang sudah ada satu website khusus dan aplikasi untuk orang berdonasi sekaligus orang mengajukan bantuan. Jadi mirip dengan benihbaik.com gitu. Jadi mirip dengan itu cara kerjanya, hanya memang kami betul-betul melakukan survei sampai ke lokasi, melihat langsung apakah itu benar atau enggak, kondisinya seperti itu. Lalu semua sungguh-sungguh dilakukan assessment ya, bisa dibilang. Sampai akhirnya kita setuju untuk mau membantu untuk menggalang dana. Oke, jadi orang-orang yang berdonasi itu dari kalangan mana aja? Dan dari daerah mana? Semua orang yang sampai hari ini saya nggak kenal siapakah orang-orang baik itu yang selama ini mendukung kegiatan saya, dan dari mana saja, seluruh Indonesia, bahkan dari luar Indonesia, dan juga dari berbagai agama. Gitu. Jadi memang lintas agama, karena memang berangkat dari keprihatinan yang sama, mereka melihat bahwa ternyata masih banyak saudara-saudara mereka yang untuk berdoa saja tidak layak. Gitu. Jadi memang betul-betul berangkat dari kemanusiaan juga sih. Jadi memang tidak melihat agamanya apa, mereka tergerak untuk bantu yang walaupun membantu. agamanya berbeda tetap membantu. Betul, ya. Kalau kita lihat memang rumah-rumah ibadah yang tadi dibilang gereja, itu dari atap rumbai, gedek, gitu-gitu ya. Itu orang nggak percaya bahwa itu gereja ya. Dan itu kamu ubah ya. Kamu renovasi atau bahkan bangun baru. Berapa dana terbesar yang pernah terkumpul untuk satu pembangunan gereja atau renovasi? Terakhir itu untuk satu pembangunan itu saya dan teman-teman bisa menggalang sekitar 1,5 miliar biasanya. Kalau untuk yang cukup besar ya. Tapi kebanyakan di daerah itu kan memang kita tidak berusaha untuk membangun sebuah tempat ibadah yang mewah, tetapi betul-betul yang sederhana tetapi layak untuk dipakai. Jadi kebanyakan yang kami bantu juga tidak ada yang mewah. Jadi memang semuanya sederhana, layak dipakai, nyaman dipakai. Jadi memang secara biaya tidak terlalu besar, Bang Andi. Ke depan apa ada rencana untuk mengembangkan kegiatan sosialmu ini? Saat ini kami juga sedang fokus untuk mulai membidik anak-anak didik, anak-anak sekolah di daerah yang memang sungguh terpencil dan butuh bantuan, karena memang sangat banyak anak yang tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan. Kita coba support biaya pendidikan mereka sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu juga akan menjadi salah satu fokus yayasan ini ke depan. Selain untuk memperbaiki bangunan fisik, kita juga mulai masuk untuk memperbaiki manusianya sendiri. Terima kasih, Greg. Tapi sebelum kita tutup, saya mengundang kembali dua narasumber saya untuk naik ke atas panggung. Silakan Adit dan Greg, kita tutup acara kita. Ya,
Di sini ya. Kalau di awal acara ini saya mengatakan banyak sekali orang ingin berbuat baik, tapi hanya sampai sebatas kata-kata. Tidak ada tindakan nyata. Tapi 3 anak muda ini tidak hanya berkata-kata, tapi mereka melakukan tindakan nyata. Untuk itu ada sahabat saya, Al-Fatih Timur, yang hari ini ingin memberikan apresiasi dan dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya undang teman saya Al-Fatih Timur dari kitabisa.com. Timi. Halo Bang Andi. Terima kasih Timi. Thank you Bang Andi. Untuk kehadirannya. Halo teman-teman. Silakan sini ya, boleh salam-salaman. Timi, Ya. ketika aku cerita sedikit tentang mereka, responmu itu luar biasa. Kamu bilang, boleh nggak Bang, aku ikut mendukung apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, tentu saja boleh, Timi. Ya, teman-teman di kitabisa.com kan banyak melakukan kebaikan, mendukung semua gerakan-gerakan kebaikan. Nah, aku minta tanggapanmu dulu tentang apa yang dilakukan oleh 3 anak muda ini. Oke. Pertama terima kasih ke Bang Andi dan tim Metro TV untuk kesempatannya. Kita senang banget karena sebenarnya Bang Andi, teman-teman di sini nggak asing buat kita. Karena Mas Greg dari 2019 pernah ke kantor, kita pernah ngobrol-ngobrol, dan sekarang udah 140 lebih ya gereja yang diperbaiki, itu luar biasa banget. Mas Akmal baru pertama kali ketemu, tapi tadi dengar ceritanya luar biasa banget, dan ingin jadi perawat itu mulia sekali, dan apa yang udah dilakukan, ikhlas untuk apa ya, tadi menggali kubur sampai 1.000 orang, itu saya nggak kebayang ya. Kita yang nonton di TV aja mungkin kadang takut-takut ya Bang Andi untuk keluar, tapi Akmal memutuskan untuk ke lapangan. Nah Mas Aditya ini juga nggak asing, karena kita juga dari 2019 Mas Aditya udah persistensinya udah nggak bisa nggak perlu dipertanyakan lah, rumah makan gratis sudah sangat lama dan kami udah sering dengar. Jadi ketika Bang Andi bilang teman-teman diundang dan kita dapat kesempatan buat dan ini kan sebenarnya bukan dari Kitabisa Bang Andi, seperti biasa dia dari donatur, dan kita dengan sangat senang hati ingin menyampaikan apresiasi ini. Oke, jadi apresiasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Mana? Apresiasi? Oh iya, ya. Ada secara simbolik diserahkan hari ini. Silakan dibagikan Timi. Oke, ya, sebesar 50 juta dari donatur dan orang-orang baik ya di luar sana. Iya, melalui kita bisa mendapatkan dukungan dan apresiasi sebesar 50 juta. Akmal, semoga untuk pendidikannya ya, insya Allah ya. Lanjut. Mas Greg. Iya, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Di Kita Bisa, teman-teman kan pasti punya pengalaman tentang orang-orang yang berbuat baik bagi sesama, ya, orang-orang yang tergerak hatinya untuk mengulurkan tangan. Dengan bantuan yang atau dukungan yang diberikan ini, apa harapanmu? Ya, harapannya ini bisa menduplikasi lagi kebaikannya supaya lebih jauh, lebih panjang dan lebih berkesinambungan. Dan teman-teman di sini saya rasa persistensi dan konsistensinya udah teruji, jadi sedikit dari kami ini mungkin ya sedikit tambahan motivasi juga. Oke, jadi mereka tidak sendirian ya. Betul. Banyak orang baik di sekitar kita dan hari ini kita bisa melihat anak-anak muda sudah berpartisipasi mendorong gerakan kebaikan. Jadi tentu harapannya semakin banyak anak muda yang juga tergerak hatinya untuk berbuat baik. Aku juga mau berbuat baik hari ini dengan berbagi buku. Bukunya Good Habits, Bad Habits. Nah, ini ada pembelajaran tentang kehidupan. Bagi Anda yang menginginkan buku ini, caranya mudah, yaitu melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga ada undiannya di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti episode ini di tengah jalan, jangan khawatir, karena Anda bisa menyaksikannya dari awal melalui metrotvnews.com. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, bisa melalui kitabisa.com. Caranya gimana, Tim? Caranya tinggal masuk ke websitenya dan klik donasi, dan tentunya juga melalui benihbaik.com dan jalakasih.com. Oke, jadi berbuat baik bisa dengan cara yang mudah. Jadi tidak ada alasan lagi hanya kata-kata ingin berbuat baik, tapi mulailah bertindak nyata
dengan melakukan action untuk melakukan hal baik dalam hidup Anda. Sampai jumpa. Metro TV